Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma muhibbihi. Puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang harus selalu kita ucapkan, kita buktikan dengan tindakan maupun ucapan dan perilaku kita. Kemudian salawat berserta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurah limpahkan salawat kepada beliau, keluarganya, sahabat, tabi'ut tabi'in, serta siapapun yang berusaha mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan salah satu agenda ataupun aktivitas yang biasa kita namai dengan kunrus, kunjungan ke rumah pengurus gitu. Alhamdulillah sebelumnya juga telah berjalan, kita telah mengunjungi beberapa pengurus seperti rumahnya almarhum Pak Rudi, kemudian rumah Pak Faruk, terus rumah Pak Susilo. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk berkunjung ke rumah Pak Marno yang tidak lain dan tidak bukan kita di sini mungkin bisa beliau kasih ujangan sedikit lah buat kita ini, mulai daripada kisah perjuangan tentang masjid dan sebagainya, ataupun pengalaman pribadi yang bisa dibagikan ke kita, yang bisa kita ambil pelajaran ke depannya. Mungkin itu saja prolog dari kami. Waktu dan tempat kami persilakan. Tuan rumahnya persilakan. Ya, kita ngobrol aja bang ya. Iya, Kan santai aja. Santai. Siapa kalau mau minum dulu. Sambil minum lah. Silakan di ini. Aja. Makanannya. Isyraf. Ya. Makan di ini. Fazi. Isyraf Fazi. Dibagi aja ya, ambilin. Siap malu-malu tuh. Awas. Oke, moga Allah. Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita ngobrol aja ya, Ya. ngobrol santai. Saya mau cerita tentang awal mula saya tinggal di sini. Jadi dulu kota wisata itu mulai ada klaster Amerika dulu pertama. Ya, Amerika. Yang di sebelah. Udah tahu belum Amerika? Udah tahu. Kan? Di atas Yang setelah ada sport club. Ya. lagi belakang. Nah, itu klaster pertama tahun 97 kalau nggak salah. 97 udah lama banget. Nah, saya itu dulu waktu kerja di Jakarta, masih tinggal di Bandung, masih bujangan. Kalau hari Ahad kan kita pulang pergi naik bus ya. Pulang Jumat kembali Ahad gitu kan, PJKA dulu kan. Pulang Jumat kembali Ahad, PJKA. Jadi dari Rambutan naik bus Jumat sore. Dulu kan belum ada tol, lewatnya Puncak. Puncak kan bisa sampai 4 jam 5 jam itu kalau lewat Puncak ke Bandung itu. Kalau weekend. Weekend. Nah kalau hari Ahad itu nggak lewat Puncak, lewat Jonggol, Cariu, Jonggol lewat sini, persis lewat Rasyogi lewat. Jadi saya tuh tahun 99 itu sering lewat sini, lewat Rasyogi setiap Ahad. Jalannya sebetulnya nggak jalan kaki amat, dan nggak begitu ramai waktu itu karena kan belum ada perumahan. Paling baru ada kota wisata baru satu nih. Namanya alternatif. Iya, alternatif Cibubur. Trans Yogi itu kan ini nama gubernur Jawa Barat tahun 95 atau sekitar itulah. Pokoknya namanya Trans Yogi. Karena yang bangun Pak Yogi. Itu gubernur Jawa Barat tahun 95. Itu kata yang beda gitu. Dua kata. Trans Yogi. Trans itu kan trans ya, lintas ya. Yogi itu nama gubernur Jawa Barat. Dipikir satu kata itu. Trans Yogi. Trans Yogi gitu orang-orang. Iya.
Trans Sering bacanya Yogi, gitu. namanya Yogi S. Mehmet, orang Bandung. Oh iya pernah dengar. Itu gubernur Jawa Barat tahun 95 kurang lebih. Belum ada lahir kan. Nah, jadi saya sering lewat tuh kota wisata. Ini kota wisata gitu ya. Jadi kayaknya gimana gitu lihat. Kita kan nggak pernah lewat masuk ke dalam, cuma lihat aja. Kayaknya megah gitu kan kota wisata. Nah terus saya nikah. Waktu itu saya tinggal ngontrak di daerah Roma, karena istri kan orang sana. Nah terus saya sempat jalan-jalan sama istri ke Taman Mini. Taman Mini, kata kakak ipar saya, itu kakak ipar saya bawa mobil. Yuk kita lihat-lihat rumah. Ya sama aja lihat-lihat. Dibawa ke arah sini, Jongko, lihat-lihat beberapa perumahan kan, ada Citra Grand, ada tahun 2002. Ya 2004. Sampai lihat ke ini kantor pemasaran ini yang sport club itu kan. Terus dia sama marketingnya, di sini ada rumah kecil tipe 45, ini tipe 45 kan ini. Dia tanah 90, bangunan 45. Terus dibilang kalau di kota wisata nggak cuma jual rumah, jual lingkungan, jual keamanan, karena kan pasar kan, harganya 170 juta. Bayangin awal-awal ya? Awal nggak nyampe 200 juta rumah ini tahun 2004. Tapi tanahnya berapa? 90 ya? 100 berapa? 70 170 murah kan? tahun 2004. Iya Murah. Pada masa itu loh, dengan ukuran di kota wisata. Murah. Karena orang banyak rumah nggak saya tahu. itu 90 juta. Nah 2007. Nah itu. Oh gitu sampai di sini ya? Nah itu kan nggak tahu. Coba kalau tahu pasti boleh di sini. Iya. Bayangin sekarang uang 100.000 bisa beli apa? Nggak dapat apa, paling di sana di Citra Indah sana di ujung sana. Dan itu pun mungkin 200 sekarang harganya di sana. Iya. Lebih mungkin 250 sekarang tuh 250 minimal 250 sekarang rumah. Dengan tipe gini ya, kadang cuma 60 tanahnya. Ini tanahnya 90 2004. Cuman waktu itu nggak tahu kalau sebelahnya ada pabrik. Ya kan? Ini kan pabrik ini kan sempat dulu itu jadi apa namanya, salah satu varian. Salah satu komplek warga sini, karena waktu dijual kota wisata tidak pernah ngasih tahu bahwa di sebelahnya ada pabrik. Tapi memang kooperatif. Mereka bikin pohon yang tinggi itu kan, sekarang ada pohonnya tinggi-tinggi itu. Dulu kan nggak ada pohon yang di belakang ini. Mereka bikin pohon tinggi, terus mereka bikin semacam exhaust buat penghisap udara, apa namanya, polusi. Jadi kan kalau dulu tuh sering banget ada debu kayak tanah gitu jadinya. Kayak holcim. Sekarang nggak begitu sekarang. Sekarang udah lebih mending, tapi kadang-kadang masih ada bau agak sangit gitu, nggak enak ya. Tapi nggak sering lah. Sekarang orang makanya bakal dari Jerman urusannya. Jadi kan kita datang ke sini, pabrik udah ada tapi kita nggak tahu, dan pihak developer nggak pernah menyebutkan sebenarnya pabrik. Makanya kita beli. Saya masuk sini 2005. Belum lahir ya? Belum lahir. 2005 saya masuk sini. 2005 bulan Oktober, waktu itu masih habis Idul Fitri. Idul Fitri kan dulu bulan-bulan segitu ya, Oktober ya. Tapi orang pertama yang tinggal di sini Pandang. Pak RT. Pak RW. Pandang tuh terlanjur masuk ke sini, belum ada listrik. Terlanjur kenapa? Karena anaknya udah pindah sekolah ke sini, ke Muhammadiyah, ke Cilengsi. Bulan Juli bangunan ada, listrik belum ada. Tapi kan anaknya udah keburu sekolah di sini, udah pindah, Juli harus masuk sekolah, harus otomatis pindah ke sini dari Jakarta Pandang. Akhirnya itu beli listrik dari kampung, dari rumah Pak Ucok. Narik kabel ke sini selama 2 bulan. Jadi itu orang pertama yang tinggal di sini Pandang, sendirian, bayangin. Pandang, istri sama anaknya 2. Ini kosong semua, belum ada orang. Udah gitu rumahnya paling ujung. Di sana kan di pojok sana. Bayangkan sepinya kayak gimana di sini. Sepi banget itu, Pandang sendirian gitu. Baru saya masuk bulan Oktober. Itu Pananang, tetangga saya Pananang dulu rumahnya di sini. Sekarang pindah ke GC kan, yang 2 lantai kan. 2005 barulah ada beberapa rumah di sini, ada
berkembang lah. Dulu kan cuma sampai kota wisata, pada waktu saya masuk sini kota wisata cuma sampai batas Darussalam. Ya. Sananya tanah kosong Tanah sama merah. makam, sama sekolah, kampung di sana. Dibuli itu sampai nyebrang ke sana sekarang Ciangsana. Sebelahnya lagi kan yang McD ke sana lagi masih kota Iya. wisata sekarang Iya. diambil. 2005, 2000 ya. Ya sekarang berkembang lah, udah mungkin salah satu rumah terbesar lah di Bogor sebelah timur sini ya, buat utara ya. Nah dulu kita itu sebelum ada masjid, ini kita masuk ke masjid gitu ya. Nah waktu itu Darussalam kan jauh ya, lumayan jauh lah dari sini itu 2 kilo lebih Darussalam. Ada 2 kiloan dari sini. Nah kita itu kan tetap pengen bisa taraweh kan. Apalagi bulan-bulan itu kan masih hujan, bulan Oktober. September Oktober hujan. Kita tuh nyari lokasi karena belum ada masjid. Kita selalu cari lokasi-lokasi kosong, kan masih ada tuh tanah-tanah kosong ya. Kayak di sebelah situ ada kosong ya. Kita bikin tenda di situ. Pinjam karpet ke Darussalam. Mereka punya stok karpet lah, kita pinjam selama sebulan. Sholat tarawih di situ. Kehujanan, kadang-kadang kebanjiran, basah gitu kan. Jadi kita tahun ini di sini, nanti pindahnya ke lahan yang sini, nanti ke arah YB sana ada lahan kosong, sholat tarawih di situ. Jadi kita bikin sewa tenda selama sebulan. Ya. Nah, kan gimana ya? Kok sampai kita pengen sholat tapi harus seperti ini gitu loh. Kan ada yang memang nggak bisa ke sana karena jauh, ada ibu-ibu yang memang nggak bisa juga ke Darussalam karena jauh gitu kan. Jadi gimana caranya ya? Ya waktu itu sempat rapat di rumahnya Pak Rudi tahun 2009. 2009. Pak Rudi kan waktu itu jadi RW ya. 2009. Jadi ada Pak Rudi, ada Pak Lili, Pak Dewo, Pak Bakti, Lomba sus belakangan. iya Pak Susilo, Pak Radius, Pak Susilo. Setelah itu baru ada Pak Ubed, Pak Hadi, gitu kan. Pak Nanang, gitu kan. Pak Sam sekarang di Amerika kan. Kerja di New York. Langsung di Amerika? Iya, di New York. Di Amerika sana. Sering kelihatan. Jalan. Pak Sam itu ya udah lama sih beliau di sana, udah 2 tahun lebih kan. Ada 2 tahun. Nah jadi kalau kita pengen punya musola kecil aja, paling nggak kita bisa sholat anak-anak ngaji, kita sholat rawatib berjamaah gitu kan. So, buat ibu-ibu bisa taraweh gitu kan, Ramadan. Nyarilah lahan. Dulu tuh lahannya di GA1 ke sana, ke pojok. Kalau kita keluar gate yang pertama ini ke kanan sana kan, mentok ada tembok, nah di belakangnya ada tanah punya pabrik kan, bagian. Kita minta izin, ya boleh nggak kita belilah lahannya sedikit gitu, 100 meter gitu. Nggak bisa karena aset perusahaan kan, bukan jual ya susah. Terus sempet di belakang YB gitu ya. Nah, terus ini akhirnya kesini itu dulunya bukit. Ini dulunya lahan yang kita pakai sebelah masjid itu bukit tingginya setinggi masjid. Bayangin itu bukit setinggi masjid. Jadi yang sekarang jadi kubah masjid ya. Itu segitu tingginya bukit itu. Tinggi. Dan ada makam, ada 20 makam kalau misalnya. Dipindahin makamnya ke Pasir Angin. Dipindahin. Terus lahannya kita beli, kita papas, buang ke arah sini, ke arah utara tanahnya, ke Sukeni situ, ke pabrik situ. Jadi kan sambil ditangani sama penduduk itu, karena tanah itu kosong sebetulnya, tanahnya nggak produktif. Akhirnya di sama pabrik diserahkan ke warga belakang untuk ditanamin. Waktu itu ada sereh, ada singkong, pokoknya pohon-pohon itu lah kalau hijau gitu. Nah, dulu awalnya seperti itu. Dan untuk yang uniknya itu ini satu-satu masjid di kota wisata
yang statusnya wakaf bukan wasum. Karena pertama tanahnya beli dari warga kampung, kita bangun sendiri dengan biaya sendiri tanpa melibatkan Pemda. Dari kan Pemda kan kita bisa pinjam tanah wasum ya. Wasum kan punya Pemda tanahnya, ini punya kita sendiri. Ini sekarang statusnya udah wakaf. Jadi artinya udah nggak bisa diganggu gugat lagi status masjid kita ya. Kalau kota wisata Darussalam kan punya kota wisata tanahnya. Udah hibah. Udah hibah. Nah, tapi kan hibah statusnya kan. Kalau ini kita wakaf ini. Kalau hibah kan diserahin lah. Hibah kalau ini kan benar-benar wakaf. Lebih kuat lah kalau wakaf. Karena udah nggak bisa, karena ada pengadilan dari pengadilan agama kalau salah. Wakaf itu sama dari ada badan wakaf. Ya. Lebih kuat. Ya, lebih kuat. Mungkin jadi pengorbanan untuk bangun masjid itu ya bisa dibilang penuh ini lah ya, penuh rintangan gitu, karena nggak gampang. Karena di sini kan nggak semuanya muslim, 30% itu non muslim. Dan untuk mendirikan rumah ibadah di sebuah klaster, apalagi klaster ya, harus memenuhi syarat SK surat keputusan Menteri ya, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri kalau salah ya. Jadi syaratnya itu 90 warga di lokasi tersebut setuju pembangunan itu, dan 150 sebagai pengguna. Syaratnya kan ini fotokopi KTP. Jadi kita ngumpulin fotokopi KTP dari semua AYBS itu. Kita kumpulin, kita tunjukkan ke BPN atau apalah pokoknya untuk bisa resmi jadi bangun masjid. Tapi itu kan posisi masih di luar pasar sebetulnya. Itu kan luar pasar. Temboknya dulu dinding masjid itu tertutup pakai prekon itu. Jadi dinding. Jadi kita bangunnya dari belakang, dari rumah Mama Ucok dari arah belakang. Kita bangun dari sana, material semua dari sana. Ucok ini Kristen apa Muslim? Ucok Muslim. Cuma namanya aja Ucok. Orang situ, orang asli orang sini. Bukan orang Sumatera bukan? Bukan. Namanya Ucok. Panggilannya aja. Atau nama aslinya aja. Orang Batak. Tapi orang tahunya panggilannya Ucok. Yang badannya gemuk itu loh. Iya. Kalau kurban jaga. Jaga. Di Karawat lah. Hubungannya dirawat. Iya, kita selalu jaga hubungan baik dengan belakang lah. Karena kan belakang ada musola juga ya. Iya. Nah, jadi waktu kita bangun, kita juga nyumbang musola itu untuk perbaikan supaya akses material bisa lancar. Sekarang kan nggak bisa dari sini, dari belakang. Setelah itu baru kita minta ke real estate untuk buka pagar. Itu pun sempat konflik, nggak boleh. Lah kalau nggak boleh terus gimana kita mau masuk ke dalam masjid? Jadi waktu itu syaratnya boleh tapi harus mandiri pengelolaan klaster. Dulu kan kita iuran bulanan kan ke sana, ke developer. Akhirnya Pak Budi, baiklah kalau gitu kita mandiri aja. Jadi pengelolaan security, petugas kebersihan. Dulu kan semuanya di bawah manajemennya kota wisata. Kalau sekarang kita kelola sendiri kan. Security kita dari iuran bulanan kan, kan mereka gajinya kan, gitulah. Akhirnya ya udah mandiri duluan, ya mandiri soal itu baru ya sama ISW. Baru kita bisa dibuka itu pagarnya. Itu sempat ramai itu, kebetulan di sini ada orang FPI waktu itu. Mau ngelibatin FPI. Biar ngepus sama ini, demo ke masalah itu sampai kayak gitu. Jadi wah itu seru lah waktu itu tahun 2011. Jadi alhamdulillah itu waktu itu ada donatur dari Saudi. Dari Saudi dari biasanya siapa ya orang David. Siapa yang lupa sih? Ustaz Zain ya, Zainal Hakim. Ya, nah itu. Nah, jadi beliau itu kan punya link ke Saudi untuk jadi orang Saudi itu banyak di antara mereka yang
punya keinginan membiayain orang Indonesia bangun masjid. Ternyata di Saudi nggak ada ya, nggak boleh bikin yayasan ya. Iya. Nggak boleh. Kayaknya nggak Bikin boleh. ormas nggak boleh di Saudi itu. Iya nggak boleh lah. Nggak boleh loh. Yang- Kalau kita kan bikin Yang pemerintah. iya yang pemerintah, karena kan di Saudi itu kan monarki absolut. Semua itu kan ya raja. Gitu. Nggak boleh ada kita bikin organisasi apa ormas gitu kan. Nggak boleh di sana. Nggak boleh. Yayasan nggak boleh, ormas nggak boleh, asosiasi, perhimpunan nggak boleh di sana itu. Makanya donatur yang Saudi itu perorangan datang ke sini langsung, pengusaha. Kalau kita kan ya yayasan ya, bikin yayasan terus nanti cari dana gitu kan, baru nyumbang gitu. Jadi Ya. kalau pribadi malah dicurigai ya. Nah, kalau itu dia malah curigai. Kalau di sana pribadi karena nggak boleh bikin perkumpulan. Lawan begini. Kan di sana negaranya negara monarki nggak, bukan demokrasi, atau maksudnya demokrasi di sana nggak ada. Jadi ya perorangan datang. Waktu itu ada 3 orang. Jadi mereka masing-masing bawa uang sendiri untuk nyumbang. Waktu itu sempat saya temuin orang itu datang sini lihat lokasi. Jadi ada 3 itu nanti salah satu yang setuju, oh saya setuju di sini. Nanti yang 2 lagi kemana gitu. Dia diantar sama Ustaz Ceni itu. Iya. Ada beberapa, ada sampai ke daerah mana ya? Giri Alam Selasa kalau nggak salah. Atau di mana? Pokoknya ada beberapa, ada 3 masjid waktu itu yang dibangun sama mereka itu. Salah satunya di sini. Nah, masjid ini dulu namanya sama si donatur yang dikasih nama Umar bin Khattab. Masih dari Umar bin Khattab tuh masih dia yang ngasih nama. Nggak ngasih nama dia bukan ya? Iya. Bukan nama dia sendiri bukan. Nggak tahu. Jadi spanduknya pun tulisan Arab semua, nggak ada Latinnya itu. Dia bawa itu. Oh iya, itunya nggak ada ya? Apa namanya? Prasastinya nggak ada ya? Ya, cuman itu spanduk itu tulisan Arab semua itu. Nggak tahu spanduknya di mana sekarang. Biasanya dibikin prasasti loh kayak gitu. Biasanya ya. Yang makam-makam gitu ya. Iya. Biasanya ya. Tapi enggak, dia kayak beliau nggak mau. Bagus. Nggak mau namanya tetap ada sih, Iya. nggak mau. Pokoknya Dia nggak ngasih nama dia tuh udah bagus. iya, nggak mau dia. Kata dia, waktu dia datang ke sini sama anaknya kan, jangan berterima kasih pada saya, terima kasih sama Allah. Bilang itu, jadi nggak mau dia nama dia Bagus. dikenang tuh nggak mau, Iya. nggak mau orang Saudi. Jadi kita mulai bangun itu 1 Maret 2011. Cuma 4 bulan bangun masjid. Cepet ya. 23 Juli diresmikan. Jadi 1 Maret, April, Mei, Juli, 23 Juli udah jadi diresmiin. Saya bikin ininya kok, ini apa kronologi ini saya bikin website di Blogspot, nanti bisa dilihat ya. Saya bikin mulai dari pembangunan awal sampai mana ya? Di blog. Iya, saya bikin di Blogspot. Sambil di ini, Iya, sob, di ini. Jo. Sambil mati Jo. Tuh, fotonya tuh, ada itu. Itu isinya Iya. anak orang. Iya, dua anaknya. Oh, ini ya, Oh, begini, lu pagernya begini tuh. Tuh, begini. Masih ketutup, ada pagar. Tuh, masih ada pagarnya. Tapi yang lapangan itu. Ya, ini bawahnya lapangan. Coba, blogspotnya apa ya? Iya. Dulu lapangannya rumput Pak. Rumput ya, rumput ya, rumput. Baru ini semua. Iya. Kenapa di sana nih? Biar nggak Biar lebih enak membantu. Banjir. Iya, nggak banjir. Kadang kalau hujan suka itu becek. Becek lumpur gitu. Ya, sambil ini mati ya. Iya. Mangga. Ayo. Ya, oh. Oke, ya. Itu nanti bisa dibuka satu-satu ininya. Masih ini ya, karena di blog jadi kesimpan ya. Iya. Jadi kan sekarang sudah 15 tahun. 15 tahun, nggak terasa itu. Pembangunan masjid 15 tahun.
lah ya, panjang lah perjalanan masjid kita ini. 2011 ya, 23 Juli ya. Itu saya ingat saya orang yang pertama azan di masjid itu. Sholat subuh 23 Juli. Saya yang azan itu karena belum ada santri, imam itu belum ada ya, kita semua. Dan saya pernah jadi khotib. Khotib Jumat. Awal-awal sempat kita buka ini. 2 tahun pertama kita nggak ngadain sholat Jumat karena kan masih khawatir sama inilah komplain dari non-muslim kalau melibatkan orang luar kan. Sekarang bolak-baliknya ya. lagi sekarang makin banyak ya jamaah dari luar yang orang-orang yang ada kerja di pabrik, yang kerja di ruko. 2013 atau 14 lah kita mulai bikin sholat Jumat, tapi kan waktu itu belum ada pasobar, belum ada yang ngurusin ngatur-ngatur jadwal segala, jadi waktu itu giliran kita jadi khotib ya sekalipun ya seadanya ya, berarti kan jalan ya. Kita giliran waktu itu beberapa orang. Tapi waktu itu 2013 udah lumayan banyak ya buat Jumatan. Ya internal kita lah. Oh, internal. Karena belum orang sebagian belum tahu. Ada 40. Ada 40. 3 sop. Satu sop itu kan 25 kalau nggak salah. Ada 40 ya. Jamal. Iya. Kita bikin kajian kan. Waktu itu kajian itu selalu hari Ahad ba'da maghrib ya. Iya. Kalau sekarang kan lebih sering ke subuh ya, Subuh. Dulu selain Ustaz Wahid yang ngisi Ustaz Kodari, Ya, Kodari, terus Abdurrahman Makatita, sama ini Ustaz Sofwan Johari. Ustaz Sofwan. Sakit belum ya? Stroke ya. Tapi katanya udah sembuh sih. Udah sembuh. Udah mulai aktif Sempat lagi. ngisi khotib ya? Ustaz Sofwan Sempat. Johari. Ya, yang pakai itu. Yang pakai tongkat. Iya, pernah. Terus waktu itu imamnya jadi siapa? Tahun ini masih. Masih kemarin. Oh. Kemarin pernah Tapi udah sekali. aktif. Iya. Dari Yang waktu start. Oh iya. tongkat. Yang pakai tongkat. Masih dia. Sofwan juga. Terus Kelas dia- itu. Kakak kelas. Ya, di Lupia. Kanannya nggak bisa ini yang bisa Iya. kiri. Oh, masih. Masih. Artinya yang satu yang bisa, yang satu enggak gitu. Satu bisa. Kanan. Yang pegang tongkat yang mana? Kiri. Kiri. Oh, yang buat pegangan dia gitu. Iya. Ya. Nah beliau waktu itu yang jadi salah satu yang kita jadi yang ngasih tausiah waktu peresmian masjid. Dia. Jadi beliau tuh yang tahu lah ini sejarahnya masjid itu. Salah satu orang awal yang di Iya. kita di masjid. 2011. Jadi ya lumayan inilah dinamika masjid kita ini. Dulu tuh jauh lebih solid ya dibanding sekarang, nggak tahu kenapa ini. Saya juga gitu. Ya, kenapa gitu? Dulu pengurus tuh lebih apa ya? Guyup gitu ya, Pak. Guyup. Guyup. Sekarang tuh kayaknya kurang apa ya? Mungkin karena Kesibukan masing-masing. sibuk atau juga punya pandangan yang gimana gitu ya. Jadi kita tuh pertama Pak Almarhum Marudi, beliau selalu bilang kita masjid kita ini dibangun untuk mengakomodasi semua aliran dalam Islam. Maksudnya kayak gitu. Maksudnya dia orang Muhammadiyah, orang itu, orang apa ya, Semua golongan. semua golongan. Jadi kita nggak pengen dominan ada satu kelompok tertentu gitu. Jadi ya jangan sampai kan ada kecenderungan masjid tertentu itu ya ini gitu terus semua orangnya kelompoknya ini gitu kan, jadi eksklusif jadinya malah. Nah, kita nggak pengen masjid kita seperti itu. Jadi,
Ya, udah kita coba ini ya, apa namanya, untuk tetap lurus gitu ya, nggak menyimpang gitu, tapi semua kepentingan, semua golongan terakomodasi. Islam itu kan universal, nggak ada Islam A, Islam B, Islam C. Yang bikin itu kan mereka sendiri, orang Islam itu sendiri. Emang Rasulullah menyebarkan Islam dengan aliran tertentu kan enggak. Ya Islam aja gitu. Ya, kalau ketemu di masjid ya udah kita ini teman semua. Iya. Harusnya begitu ya. Nggak ada ini A, ini B, ini C. Oh kamu sana nggak boleh kesini lah. Kita nggak boleh main bola loh. Cuman nggak boleh main bola. Dengan setan. Islam ini. Ya, satu lah nggak ada. Jadi yang kuliah berapa orang? 2, 3. Jamat yang 1, 2, 4. Oh, 4 ya. SMK lagi insya Persiapan, jangan persiapan. di mana? Mau TNI beliau. Mau Admin. masuk di ini. Admin. Ya. Di daftarnya di mana? Pengen belum Pak. Mungkin Pak Mano punya channel. Ya. Sini ada tentara. Oh, depan masjid kan tentara Umar itu. kan. Pak Umar. Oh, benar ya. Pak Pras. TNI. Wah, musuh itu. Masih pakai manus, pakai AL. Itu non muslim. Iya. Loh. Saya pikir muslim. Pakai AL. Ya, boleh. Kita di mana aja lah ini ya. Iya. Mencari apa namanya? Apa ini sih? Mencari jalan ini masing-masing ya. Kalau RT ini kan ibaratnya cuma memberikan fasilitas, membantu bagi Iya. mereka yang pengen menjadi penghafal Quran. RTD ini kan dari tahun 2018 kan? Iya, 2018. Iya, Iya. jadi udah 8 tahun Habis ya. 8 tahun habis kurang terus lebih. salam. Habis terus Habis salam. terus. Tahun 2017. Oh, dari tahun 2017 ya. Ya, terkompori oleh kita kan kayaknya. 2018. Sebenarnya kan waktu itu kan kita belum mengerti konsepnya seperti apa gitu kan. Jadi udah kita bikin aja dulu, bangun. Waktu itu kan sebenarnya itu bangunannya punya Marbot ya. Marbot sama Imam kan. Bisa apa? Bikinlah di blok jadi satu ruangan besar gitu kan. Ada 20 bed ya kalau nggak salah ya. 10 ada 10 ya? Iya, ada 10 ranjang. Ada ranjangnya 10 ya? 10. Ini kan 20 sebetulnya ya. Iya. 10 orang. Ya. Cuma 20 terlalu maksimal. Iya, terlalu ini. Sebenarnya 10 itu udah pas. Iya. Jadi kita sebenarnya kurang 4 orang. Terus ada ini perkembangan rekrutmen yang selanjutnya. Ya, begitu ada yang datang Oh, ada. nggak jadi. Oh, ada. Ada. Ada sempat datang dari mana? Iya. Dari Ciang sana ada. Nah, dekat ya. Ada. Ada. Ketemu kita, bukan teman tuh. Satu orang. Satu orang. Dulu ada satu ya. Cuman udah usianya udah ini, udah lumayan berumur. Sudah nikah apa belum tadi? Belum. Cuman mau 30-an gitu. Lulusan Oh, Hasbi. iya. Udah lulus S1. Oh, udah satu. Nanti tiba-tiba keterima kerja, udah Tinggal. Nanya boleh. Iya. Kamana udah selesai belum? Iya udah. Udah sok. Makanya. Ya tentang kerjaan Pak. Iya. Apa di ini ya peminatan. Iya. Itu di mana Pak? Nah, jadi saya ini kan kuliahnya di Unpad. Jurusannya geologi. Oh. Kalau asli mana, Bang? Geologi. Jadi gini, bapak saya itu orang Jogja. Namanya Marno. Iya. Saya orang Kebumen. Oh, sama Jawa ya. Tapi bapak saya itu merantau ke Bandung.
tahun 60-an. Hmm. Terus masuklah ke ini, ke Angkatan Udara TNI AU. Oh, Cuman nggak keterima sebagai militer, jadi sipil. Oh iya. PNS-nya TNI AU. Masuk. Iya, di mana aja ini mah. Di walaupun ini ya. Cuma angkatan apa? Pengen darat. Angkatan darat. Udara biar keren, udara. Tinggi lah. Nggak berani. Dari tinggi. Takut nggak bisa buka terjun payung. Ya akan dilatih yang gimana? Jadi saya Harus aja. usia saya lebih tua dari Ustaz Wahid. Mana sih? Iya, enggak. Sampai kelahiran tahun berapa? 75. Ya, saya 72. Oh iya. Udah 3 tahun. Ya. Saya ke 5. Coba. Ayo datang. 5. Saya 72 Desember. Ya, ayah antum semua dong. Iya. 72 saya lahir. Kakak saya ya. Nah, kuliah tahun 91. Zaman dulu itu kuliah tuh 6 tahun. Saya lulus 97. 91 masuk keluar 97. 6 tahun kuliah. Udah gitu ke Rismon. Rismon Enter 98. Oh iya. Itu susah nyari kerja. Itu 2 tahun saya nganggur di Bandung itu 2 sampai ini Pak, memang kondisi kayak gini gitu kan. Jadi waktu saya ngelamar di Pertamina tahun 98 itu pas hari kerusuhannya 14 Mei 98 itu bakar-bakaran di Jakarta itu. Saya sendirian dari Bandung naik bus. Begitu belum selesai tes tulis disuruh bubar. Ayo tolong ya hari-hari ya cepat ya kumpulin. Ini ada rusuh. Silakan pulang kemana, orang kereta juga nggak ada. Saya jalan kaki dari Matraman Salemba sampai ke ini Jalan Bangka. Jalan Bangka tuh Jalan Bangka Jaksel ya? Jaksel Jauh. dari Matraman Oh iya jauh amat. jauh 2 jam ada saya, dan sepanjang jalan tuh bakar-bakaran. Lewat tempat berarti ya? Lewat saya nggak tahu lah, pokoknya waktu itu sampai ke Jalan Surabaya yang orang jualan barang-barang antik itu. Nah ke situ terus akhirnya ke Jalan Kuningan, terus Said. Padahal belum ada map waktu itu. Karena handphone aja kita nggak punya, jam itu belum ada handphone. Iya benar. Jadi orang hilang tuh udah hilang kalau waktu itu nggak bisa dihubungi. Jadi saya jalan, tentara pada, terus warga pada lari masuk gang, saya ikut masuk gang gitu kan, nungguin nanti tentara pergi, warganya pada keluar ngejarah, dijarah itu, Oh iya, toko-toko itu dijarah. dijarah, dilemparin lah. Kita kan ngeri jadinya kan, kita kan dari Bandung gitu kan, Bandung kan ya bisa bilang kecil, masa kecil, ini ke Jakarta kota besar, masyarakat banyak keluar pada nggak tahu dari mana itu, banyak orang ke jalan, terus lempar toko, dibongkar, diambilin gitu kan, ada yang bawa TV, bawa tip, ini. Nah, sampai teman saya itu yang kos di daerah Bangka, jadi teman saya tinggal di Bangka, kos di Bangka. Kamar kosnya dititipin TV, kulkas. Jarahan. Iya, ada hasil jarahan dititipin. Dia siapa ini orang pada ngejarah tuh mau di sini kan dulu. Kayak begitunya gitu pada masa itu. Tapi nggak tahu dari mana orang-orang banyak itu. Jadi apa ya? Kayak ada yang iya, ada yang menggerakkan lah waktu itu. Menggerakkan. Terus saya nginep semalam di rumah teman saya. Terus saya jalan kaki ke Kampung Rambutan. Dari situ dari Bangka. Jauh lu. Saking nggak adanya kendaraan. Jadi tol pun dibuka, motor bisa masuk ke jalan tol itu, tol Jagorawi. Terus saya pulang, saya dari Rambutan, bus itu hanya sampai Bogor, nggak sampai ke Bandung. Saya turun di Bogor bareng siang, Saya nyambung lagi. lanjut lagi naik L ke Bandung. Itu pun untung bisa pulang gitu. Jadi apa ya, wah itu chaos lah waktu itu, ada polisi dibakar, ini wah kacau.
pom bensin bakar. Tapi nyaksiin Pak ya. Ya lihat sendiri saya. Zamannya Tuan Lama. Dari itu. Saksi Pak. Saksi hidup. Itu benar-benar. 98 belum ada lahir ya berarti. Belum ada lahir. Iya, itu aduh, hari-hari lahir itu. Saya waktu itu di Sartika. Oh, Sartika. Saya kan mau main ke rambutan. Oh. Itu baru ke depan orang bawa pentung. Oh. Waduh. Untungnya depan ada putaran. Yang depan dari Sartika. Iya, iya. Yang masuk ke tol aman. Itu Tadi daftarnya tadi gimana tadi? Jadi ya nggak jadi. Pertamina nggak jadi. Ya kondisinya baru kayak saya tuh baru masuk kerja 99, setahun setelah itu perusahaan itu. Karena kan pada waktu perusahaan itu banyak orang-orang dari pekerja-pekerja asing pada pulang. Bahkan orang-orang Chinese yang punya aset di Singapura pada pergi ke Singapura. Itu mobilnya dijualin murah loh di bandara itu. Ada yang cuman mobil bagus cuman berapa, nggak nyampe sejuta gitu. Ini saya jual kan, saya mau pergi gitu. Padahal dijualin itu di bandara itu. Orang jualin mobil orang. Mungkin nggak balik lagi habis itu. Orang Cina yang punya rumah-rumah apartemen di Malaysia, di Singapura pada kabur. Itu jadi kondisi itu kan sempet rupiah mulai dari dolar itu mulai dari 2000 ya. Jadi 10.000 jadi 15.000. Masuk itu. Oh, jadi kan benar-benar apa namanya ya kondisi ekonomi langsung jatuh gitu. Nah, ini saya mau nanya nih, kenapa standarnya dolar? Kenapa dolar sangat berpengaruh terhadap rupiah? Nah, itu. Nah, ini Kenapa dolar? ekonomi sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Patokannya dolar. Kenapa patokannya dolar? Mungkin importnya banyak dari Amerika. Nggak pasti impor Nggak. aja. impor barang, Nah, raw salah material, satunya ya. raw material. Apa coba Mas? Kenapa coba? Ekonom. Kenapa? Nah, Memang. Karena minyak uang mungkin Indonesia. Nah, karena transaksi dunia menggunakan dolar, Oh, ya kan? Kan selalu pakai dolar kan? Semua dimanapun orang jual beli, ketika terjadi transaksi antar negara pasti pakai dolar. Nah, pertanyaannya kenapa harus dolar, Pak? Nah, ini balik sejarah nih, ada sejarahnya. Jadi hubungannya sama Saudi ini. oh, Hubungan sama Saudi. Sekarang sumber daya alam yang strategis apa? Minyak. Minyak. Iya. Ya. Makanya Iran kan perang. Ya kan? Minyak. Nah, negara penghasil minyak dunia itu salah satunya apa? Siapa? Saudi. Itu paling besar Saudi. Kedua Venezuela. Ketiga Iran. Nah, coba lihat mana negara yang nggak dikuasai sama dolar. Amerika, Venezuela. Saudi, sama Venezuela. Iran belum kan? Nah, jadi anak sekarang Iran. Nah, terus balik lagi ke dolar. Jadi gini, kenapa semua serba pakai dolar? Tahun 50 60-an itu kan udah berapa tahun, 80 tahun lalu ya. Pada awal-awal boomingnya minyak Saudi, minyak itu kan baru 100 tahun terakhir berkembang. Jadi semua Secara industrinya. karena dulu nggak ada minyak. Dulu itu kan bahan bakar, belum ada mesin kan dulu ya. Mesin uap dulu pertama kan. Ya, itu mesin uap pakai uap kan, Iya. belum pakai bensin ya. Nah, baru ketemu tahun 1920 30 ya, ada si Mercedes-Benz bikin mobil ya. Nih, Mercy, BMW waktu di Eropa. Mobil kan awalnya di Eropa, mesin-mesin itu kan, bukan Amerika ya. Nah, barulah ketemu minyak di Saudi. Nah, Saudi sebagai penghasil minyak, dia jual ke Eropa, ke Amerika gitu kan, karena awalnya Eropa, Amerika. Nah, negara ini kan negara pembeli minyak. Nah, tapi kan Saudi ini sebagai negara yang Timur Tengah terbesar, rawan
rawan apa ya istilahnya, karakter konflik lah. rawan konflik lah ya, rawan konflik. Karena kan Saudi itu dulunya emang Saudi namanya. Coba saya tanya. Oh iya, bukan. Saud. Ini Saudi kan. Jadi Hmm. salah satu negara yang namanya menggunakan nama orang itu Saudi. Terus ada lagi negara Filipina. Filipina itu Raja Philip dari Inggris kalau salah. Iya kan? Filipina. Iya. Ada lagi Mozambik. Apa pokoknya nama Arab itu Mozambik itu. Oh iya, Mozambik. Iya, Mozambik nama Arab. Orang salah satu Mahmud apalah Albik apa gitu. Mozambik apa Afrika gitu. ya? Afrika. Itu Muslim itu. Mozambik itu dari nama orang, termasuk Saudi. Saudi itu kan baru 1800 ini. Dulunya kan nggak ada. Artinya rawan konflik kepentingan karena dulunya kan kalau kita lihat sejarah Saudi itu kan awalnya pemberontakan Saudi Iya. itu dari Turki. terhadap Turki, artinya konflik. Nah, Amerika tuh pintar. Amerika sebagai pembeli, saya beli minyak kamu, tapi kamu kalau mau jual ke orang harus pakai dolar. Jangan pakai mata uang negara yang beli. Misalkan Jepang mau beli pakai dolar. Kamu pokoknya maunya pakai dolar, udah gitu aja. Nanti kalau kamu mau pakai dolar, saya kasih perlindungan kamu. Supaya nggak ada konflik. Sekarang negara di Timur Tengah yang banyak pengalaman militer Amerika siapa? Saudi. Jadi Saudi yang rawan konflik, takut sama ancaman dari tetangga, terutama dari Iran. Kalau Iran gede banget tuh dari Iran. Oke, kamu jual pakai dolar ya. Nih, saya dolar saya kasih ya. Nih. Kamu dengan pakai dolar, otomatis dolar dicari semua orang kan. Cina, Jepang. Jepang tuh nggak punya lapangan minyak. Sangat tergantung sama Saudi. Jepang itu. Sangat tergantung. Jadi kalau sekarang ada konflik Hormuz ditutup, itu Jepang ketar-ketir, termasuk Australia. Australia nggak punya lapangan minyak. Nggak punya. Segede itu ya? Australia tambang emas, batu bara, ya. Tambang, nikel, besi itu Australia. Soalnya kan luas banget. Iya, tapi nggak punya minyak, lapangan minyak. Jadi Australia, semua negara-negara yang beli minyak ke Saudi harus pakai dolar. Ya, otomatis kan semua orang negara itu kan pada nyari dolar semua. Kalau kita rupiah, kita nyetak uang rupiah secara banyak, inflasi kan? Iya. Kalau dolar enggak, dolar itu jor-joran, dibikin terus, dicetak terus, tapi nggak turun-turun. Kenapa? Karena semua orang butuh dolar gitu. Dolar. Ya, misalkan negara Swedia mau beli Saudi, pakai dolar ya? Iya. Swedia nuker dolar. Apa jual aset apa, misalkan emas ke dolar. Semua pakai dolar. Akhirnya dolar kan dibutuhin semua orang, semua negara. Nah, karena kemarin konflik sama Iran ngasih syarat. Kayak yuan Cina. Kayak yuan supaya dolarnya jatuh. Nah, makanya dolar itu jadi mata uang global, dibutuhkan oleh semua negara, termasuk Indonesia. Nah, ketika harga minyak naik, otomatis kan dolarnya naik. Dolar dibutuhkan lebih naik. Ya otomatis rupiah semakin lemah karena rupiah nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan. Padahal SDM-nya banyak, Pak. Itu SDM nggak mendukung standar SDM itu. ya level mata uang sebuah negara. Nanti sama kayak Zimbabwe itu inflasi. Untuk beli kerupuk itu harus ngeluarin uang 1 miliar Zimbabwe gitu, baru bisa beli satu kerupuk gitu. Jadi mata uang itu nggak ada nilainya sama sekali, nolnya banyak tapi nggak berfungsi gitu. Nah, sekarang kan dolar 17.000, Ya. 17 nanti bisa jadi 20, bisa chaos gitu. Ya. Karena kenapa gaji kita tetap segitu? Ya, emang dengan dolar naik terhadap rupiah naik, dolar menguat, emang gaji kita jadi rupiah kita jadi nambah? Enggak, tetap orang digaji sejuta tetap sejuta kan? Enggak jadi 1,5 juta gitu.
Sementara nilai rupiah Nah, makin nilai turun. rupiah menurun. Kita bisnis pakai dolar. Kalau keluar impor segala macam. Beli bahkan beras pun impor dari Amerika gitu. Kita makan tempe Kedelainya. kedelainya dari Amerika. Kita beli pakai dolar kan. Dengan dolar 17.000, dulu kita 10.000. Ya berarti kan hampir 2 kali lipat kita beli. Otomatis naik harganya. Nah, harga tempe naik. Banyak tempenya naik harganya. Tempe tahu naik. Tempe murah kan? Tapi semuanya dari Amerika. Iya. Berarti gaji tuh harus sesuai kebutuhan ya, Harusnya. bukan nominal aja. Iya. Tapi juga harus dinaikin supaya Iya. bisa ngejar itu. Cuman problemnya semakin negara kita mencetak uang ya semakin gak ada nilainya karena kan gak berharga di mata negara orang. Gitu. Harus sesuai cadangan. Iya. Harus sesuai dengan cadangan Cadangan. devisa negara berupa emas. Mas, Emas, ya. Semakin besar sebuah negara punya cadangan emas di bank sentralnya, semakin kuat. Karena dia punya pegangan yang gede gitu, yang standarnya sama semua di dunia, emas. mas. Emas. Gitu. Jadi ya itu dolar itu sangat pengaruh gitu selama sistem global itu masih menggunakan dolar. Nilai mata uang kita rupiah. Coba zaman saya dulu kan tahun 90-an masih 2.000 ya. Ya, waduh. Zaman Soeharto itu harga murah semua ya. Harga murah semua murah. Harga mobil masih 50 juta gitu, mobil baru. Sekarang kan 300. Apaan saya ada 300 aja. Dulu cuma 50 juta itu udah bagus itu zaman tahun 90-an itu. Karena memang masih 2.000 rupiahnya ininya dolar. Dolar. Iya. Kan impor pakai dolar. Dolarnya kecil ya otomatis kita ngeluarin rupiah juga kecil. Dolarnya rupiah senang. Dolar naik. Iya. Nah gaji kita pakai dolar. Iya, itu. Kalau gaji pakai dolar, otomatis ya. Real tapi Iya, real sama kan dolar. konversi ke dolar, iya. Berarti banyak doa nyalong rupiah nih saja. Iya. Nah, rupiah senang banget dulu. Supaya naik dolar. Iya. Jadi biasanya dapat berapa puluh ribu bisa 500.000. Iya, naik. Iya. Kayak gitu. Kaget kita. Wah banyak duit ini. Banyak duitnya kaget. Kita dapat beasiswa cuma 60.000 loh ya. Sebulan cukup 60.000. Sebulan juga banyak. Buat makan, buat transport. Yang kos-kos. Iya, itu. Jadi saya kerja di itu, industri migas. Lapangannya di Jawa Timur. Di offshore Jawa Timur di Gresik, Lamongan, nyebrang. Pakai boat, pakai speedboat 1 jam ke tengah perairan. Jadi tugasnya itu kerjaan saya memantau dan mengamati, menganalisa data sumber pemboran. Jadi kayak kita ngebor air, bikin sumur yang pakai ada tuh yang pakai mesin ya, pakai tiang gitu kan, terus pakai mesin diputerin, pipanya muter ya, pipa muter kan kasih disemprot air ya, supaya neken supaya si pasirnya naik ya. Nah sama prinsipnya kayak gitu. Jadi si pasir yang digerus sama mata bor itu keluar, nah saya harus ngamatin ini pasir apa nih. Jenis batuannya banyak di bawah itu, ada A, B, C, D gitu. Saya harus mendeskripsi ini batuan apa, kemudian kira-kira di batuan mana ada mana ada gasnya. Nah selain itu yang lebih ini lagi ada sisi canggihnya itu adalah si mata bor itu dia ada rangkaian peralatan yang bisa mendeteksi. Jadi ngirimin sinyal ting 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 setiap 30 detik si alat ini. Nanti direkam di atas, keluar grafik kan. Nah, saya ngamatin grafik itu, saya membandingkan, mencocokkan dengan data si serbuk yang dibor, itu harus matching gitu. Jadi mana ya, saya coba tunjukin ya. Biar ada Ngurusin pasir. maksudnya yang itu aja Pasir batu.
Pilot itu berapa bulan? Sebulan aja. Bulan. Ini mengamati itu berapa orang? Saya aja yang ngamatin Sendiri? sendirian. Yang lainnya ada yang bagian mekanik, bagian elektrik. Emang berapa orang di 100 orang. Iya. Tapi yang kasih tanggung jawab untuk ini ya saya aja. Kayak gini tuh. Ini kan grafik ya. Ada grafik, ada grafik, ada grafik, ada grafik. Nah ini ada penjelasannya. Ya saya harus ngejelasin ini kedalamannya nih. Ini ada warnanya. Warna itu melambangkan jenis batuan. Nanti warnanya beda nanti. Ada biru, ada hijau. Nah kayak gini tuh. Yang banyak minyaknya di warna apa, Pak? Di biru ini nanti ini namanya batu gamping. Di batu gamping itu grafiknya beda tuh, ada beda, ini beda. Kalau hijau nggak ada berarti? Nggak ada hijau. Tapi ini kan saya yang ini yang menginterpretasi. Ini kebetulan ini batuan. Dan nanti kalau di ada kuning tuh, ada ini, ada abu-abu. kuning apa? Ini batu pasir, ini batu gamping, ini batu lempung. Tapi ini harus matching dengan grafik ini. Penjelasannya kayak gini. Ini penjelasannya pakai bahasa Inggris kan? Nggak ada bahasa Indonesia soalnya. Ngambil. Sebenarnya bahasa Inggris. Karena meeting pun harian bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesia. Iya. Sama orang. Padahal ini kan. Jadi saya tuh perusahaan gas negara PGN itu sebenarnya sekarang di bawah Pertamina. Tapi karena dulu ini lapangan asing ke Amerika, ada tahun 2000 dari tahun 2005 gitu ya, perusahaan asing, terus kontraknya habis, dia balik ke Amerika terus diambil sama PGN. Jadi orang-orang lama itu orang-orang Indonesia ya masih orang-orang yang zaman dulu masih di zaman perusahaan Amerika. Jadi culture-nya itu kalau meetingnya bahasa Inggris. Sekarang orang kita semua bahasa Inggris. Karena reportnya pun bahasa Inggris. Report harian tuh bahasa Inggris semuanya. Bukan nggak bahasa Indonesia. Kalau ngobrol dia bahasa Indonesia. Tapi kalau begitu meetingnya bareng sama Jakarta, pakai telekonferensi, pakai video gitu. Ada monitor, kita ngobrol di Jakarta. Inggris semua. Bahasa Inggris semua. Nggak ada bahasa Indonesia. Ada orang Indonesia Iya, ya? orang Indonesia. Tapi yang penyewa si Menara Anjungan ini sewa dari Cina. Sewa dari Cina. Anjungan yang Menara Anjungan buat ngebor itu peralatan dari Cina. Jadi ada krunya orang Cina. Itu yang kenapa harus bahasa Inggris. Karena reportnya itu harus terus dalam bahasa Inggris. Wakilnya berapa orang tuh? Berapa? Yang dari Cina? Dari Cina ada sekitar 15 orang. Di Anjungan Pengeboran itu. Langsung dari Cina sana. Peralatannya dikirim dari sana. Iya, dari Cina. Jadi bawa kapal. Iya, benar. Dari Cina. Jadi bedanya Cina sama Amerika kan, kalau sebenarnya Amerika orang Cina itu lebih kooperatif, kerjasama. Karena mereka saling orang Asia, sama-sama Asia. Sama-sama Asia. Tapi kalau orang Amerika, orang Inggris, di sana agak ngeremehin kita, sekalipun dia kerja di Indonesia. Saya pernah berantem sama orang Inggris, gara-gara dia itu dulu sempat waktu sebelum diambil sama PGN ya, itu asli orang Amerika, orang Inggris, orang Australia. Dia tuh ngebanting telepon gara-gara marah atau apa gimana gitu, kesel. Saya marahin, hey, it is not your property, it is company property. You work here in Indonesia, you must respect Indonesian people. Nah, kamu di Indonesia kamu harus respect, harus hormat dengan Indonesia. Ini barang bukan punya kamu, ini punya perusahaan. I represent this company. If you don't agree, I can take you out from this people. Kalau kamu nggak suka, saya bisa usir kamu dari gini. Saya bilang gitu. Dari lokasi ini, saya bilang gitu. Karena di lokasi pengeboran itu selalu ada yang namanya liaison officer. Liaison officer itu perwakilan dari TNI AIL. Karena itu wilayah maritim Indonesia. Karena dia ada pengamanan dari angkatan laut. Di situ ada mayor biasanya.
kalau nggak kapten atau mayor. Standby di situ ya. Standby di situ. Jadi nanti kalau dia sebulan pulang nanti diganti sebulan. Ada selalu ada. Karena dia jadi sebagai perwakilan pemerintah Indonesia di wilayah perairan Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa ya lapor ke dia, nggak usir sama dia tuh, boleh itu. Kalau macam-macam itu. Jadi kita tuh kuat gitu di karena ini kan kedaulatan Indonesia. Iya. Kita harus jaga Indonesia. Sekalipun mereka bule ya kita harus berani kalau salah gitu. Mereka salah kita harus berani marahin dia ini karena ini kan Indonesia ini tanah Indonesia, negara Indonesia, kamu kerja di Indonesia. Ya harus respect sama aturan Indonesia, sama orang Indonesia. Kalau ini kepantau, kalau nikel gimana? Itu susah kalau itu karena wilayahnya beda lagi tuh. Bukan. Kalau di tambang tuh apa ya? Rawan ini kong kali kong. Kong kali kong antara aparat, pengamanan, sama perusahaan, sama pegawai. Yang di Morowali itu kan banyak dari Cina itu. Cuman Cina itu bukan orang yang dari sisi kemampuan. Saya tuh berapa kali ketemu ya di bandara itu waktu mereka mau ke Makassar terus ke Morowali kan transit tuh di Makassar. Saya sempat beberapa kali ke Makassar. Jadi kayak apa ya nggak tampilannya bukan orang teredukasi, bukan orang terpelajar. Tenaga kasar ya. Tenaga kasar. Risih di pesawat itu, terus teriak-teriak, terus nggak kelihatan sebagai pekerja staff gitu loh. Kayak orang kuli kasar. Kalau ini pegang tadi orang ini pegang semua. Jadi kan kalau kita kan kelihatan ya orang dari attitude orang kan kelihatan. Jadi kayaknya terus orang itu kayak nggak kelihatan orang terpelajar lah. Terus kerja dari Cina ke sini jadi kuli kasar, akhirnya nyisihin orang-orang lokal. Makanya sering demo kan kalau tambang itu kan warga lokal. Karena mereka tuh pengen kerja tapi diambil sama lahannya sama orang sini. Cina itu kan gitu, kalau dia investasi itu sama orangnya. Nggak sekedar investasi naruh duit, ngasih pinjam uang, ya termasuk proyeknya kereta cepat itu kan banyak pekerja dari Cina. Orang Cina yang ikut kerja. Padahal kan orang kita bisa gitu jadi keren operator, jadi apa orang kita bisa banyak yang bisa gitu. Cuma ya itu kesalahan kita itu ya kenapa mesti sama Cina gitu, kenapa? Kereta cepat awalnya sama Jepang dan itu biayanya lebih murah. Sekarang tuh kereta cepat 2 triliun kita harus bayar per tahun. Cepat Bandung Jakarta itu. Karena ya hutangnya gede, bunganya gede, jumlah penumpang nggak terpenuhi hanya 30% dari target. Ya kayak kita lah, kita kredit motor gitu ya, kita ngojek sebulan misalkan harus nyicil 500.000 gitu. Tapi narik kita nggak nyampe 100.000, ya tekor kita harus nalangin gitu, harus kayak gitu. Kereta cepat tuh itu kasusnya. Target tuh 60.000 penumpang sehari cuma 20.000 rata harian. Ya cuma sepertiga. Nggak kan untuk Ide siapa itu? kayak itu idenya. Pria Solo. Iya. Wong Solo. Jadi kayak kita kena warisan hutang dari kebijakan yang salah. Itu kan orang bangga, hebat nih kalau cepat. Lah iya hebat dari sisi teknologi, tapi dari sisi duitnya gimana? Nggak dipertimbangkan, nggak digunakan secara matang apa namanya? Nah iya ke depannya. Ini kan kacau. Gitulah. Yang mesti ini lah kita nyari nyari pemimpin mesti benar jangan salah. Jangan nih calon pemimpin, calon panglima nanti. Siap-siap ada panglima nanti dari RTD. Berhak. Terus satu lagi, kalau saya cuma ngasih pesan aja, Islam itu tidak membedakan ilmu dunia sama ilmu akhirat, nggak ada dikotomi. Karena dalam pengertian Islam, ulama itu kan orang yang memahami ilmu kan, bukan ilmu agama aja kan. Semua ilmu itu selama ilmu itu bermanfaat buat kemaslahatan manusia, itu ulama kan dalam Islam juga. Karena zaman dulu itu para penemu ulama Islam itu kan orang-orang pintar.
ada ahli matematika, aljabar itu apa nama-nama al-waris itu segala macam itu kan ulama itu. Orang yang secara imannya benar, terus ilmu dunia pun benar, bermanfaat gitu. Jadi ya, jadi siapapun kita belajar dimanapun, kalau memang tujuannya untuk ilmu, insya Allah itu ibadah kita. Jangan saya bidang ini kerja apa kuliah, nggak apa-apa, itu ilmu yang bermanfaat buat kita, buat orang sekitar kita. Ya itu nilainya ibadah gitu. Karena kan di Turki itu kan di beberapa negara itu kan mahasiswa dibiayai dari zakat malnya negara. Di Turki itu kan anaknya Pak Hadi itu kan di Turki ya, itu kan beasiswa dari zakat. Karena sekarang menuntut ilmu dunia, tapi kan fisabilillah. Jadi termasuk dalam mustahil zakat asnaf itu, karena dia belajar ilmu dunia yang memang tujuannya bermanfaat gitu. Jadi nggak harus jadi ustaz dulu, ngajar ngaji dapat zakat, enggak. Mencari ilmu dunia pun dapat zakat, karena itu udah masuk dalam golongan orang yang mencari ilmu. Lepas dari ilmu apa, karena selama ini bermanfaat itu ya dia harus sebagai orang yang bisa bilang gitu. Jadi ya kita jangan beda-beda ilmu, sama semua. Cari ilmu dimanapun, kita dapat ilmu apapun selama bermanfaat ya itu. Ini ekonomi bisnis, manajemen bisnis. Hukum ekonomi apa ekonominya? HES. Oh, HES ya. Hukum ekonomi Islam. Ekonomi syariah. Antum IT ya? IT. Ilham. Nah, kalau lihat jurusannya ini Lipia. Dengan saya yang pertama desain komunikasi visual (DKV) di Telkom, lulus kerja di magang di Kementerian Tenaga Kerja kata sebenarnya. Yang kedua baru semester 2 ekonomi syariah di IPB perempuan dulu. Yang satu masih SD. Jauh ya berarti ya? Jauh. 4 tahun. Iya. Yang anak pertama 2003 lahirnya, anak kedua 2007, yang ketiga 2015. Jadi dari 1 ke 3 itu 12 tahun jaraknya. Jauh. Yang desain visual ngambil jurusan apa Pak? Wah, di Telkom. Oh ini DKV apa ya? DKV. Desain komunikasi visual. Jurusannya apa? Advertising atau apa gitu. Dia bikin gambar, desain, terus kayak bikin apa namanya presentasi, dia bikin misalkan kantor perusahaan atau apa minta dibikinin desain visual untuk iklan layanan masyarakat tuh bisa. Kan itu kan namanya iklan layanan masyarakat, foto segala macam ada desainnya khusus, ada. Itu enggak saingan sama AI nanti? Ya bisa jadi, cuman kan kalau AI itu kayak kelihatan template-nya begitu gitu. Ini AI. Memang kebaca sih. Iya kelihatan. Tetap aja kelihatan antara sentuhan orang ya, tangan manusia sama mesin itu kan tetap beda. Kelihatan Pak. Tetap beda. Ada humanisnya tuh ada kalau orang itu kan ada humanisnya. Kalau mesin ya memang bagus, tapi ini mesin ini buatan robot tuh. Jalan pintas. Iya jalan pintas. Jangan juga kita kejebak sama itu. AI ini kan katanya malah bikin orang malas kan. Karena udah tinggal ngandelin, karena terus jadinya malas berpikir. Iya, jadi kita nggak malas berpikir karena udah instan, jadi gitu. Itu tuh sebenarnya di beberapa negara sudah mulai dibatasi gitu AI. Karena ini nanti bisa merubah karakter pendidikan suatu bangsa. Jadi malas nantinya. Ya ada itu Pak yang mau jadiin AI apa nih di sekolah? Fakultas. Itu wakil presiden. Mau nganain AI kan? Ya semuanya bisa dianalisa. Nanti malah jadi malas orang. Nggak mau mikir. Buat pelajaran gitu. Iya. Ya kan namanya orang tuh kan harus memahami sesuatu dari basic, dari dasar kan. Kalau orang udah
yang AI langsung advance jadinya dasarnya nggak kuat, jadi malah malas jadinya. Pengen sesuatu itu diciptakan secara langsung jadi gitu kan nggak bisa. Nggak, hidup itu kan nggak langsung segala jadi, jadi bertahap kan prosesnya. Dan dia raja segala tahu, Ya, ada segala. makhluk. Saya pernah nahu ditanya, oh kan ketemu ini, saya tanya AI, Ya. bener juga dia ternyata. Ya. Cuman kan AI ini kan dia ngambil sumber kan, Iya, ngambil dari sumber secara cepat kan. Ketika kita nanya A, dia akan mencari A ini dari sumber tertentu yang dengan waktu yang cepat. Pertanyaannya sumbernya benar apa enggak? Nah, itu ketika Masalahnya kalau bahasa Arab kan tidak sebanyak Betul. yang Inggris ya, Iya. jadi lebih dekat ke benernya. Iya, kalau itu ya. Tapi kalau ada hal-hal tertentu ya yang umum itu kan dia nanti akan nyari Iya. ya yang umum yang banyak aja Iya. dijadikan acuan orang, dia akan ambil ke situ. Kan dia sistem algoritma ya. Iya. Algoritma kan semakin orang sering mengunjungi A, Hmm. maka A itu akan dianggap yang paling benar gitu. Hmm. Padahal belum tentu gitu. Jadi ya kadang-kadang saya baca. Nah, saya kadang-kadang pakai ChatGPT kan, Hmm. nyari sesuatu gitu kan, pengen tahu aja jawabannya apa. Tapi kan dia selalu ngasih sumber. Hmm. Tapi sumber ini kredibel nggak? Nah itu Iya. belum tentu. So, ada beberapa ini ya, beberapa konten tentang orang dari luar yang bertanya ke AI tentang agama, terutama agama Islam gitu. Akhirnya masuk Islam banyak itu kalau itu. Iya. Karena apa? Karena memang sekarang lebih banyak sekali orang-orang konten kreator yang cenderung membuat konsep tentang Islam di dalam tayangan YouTube itu kan banyak tuh. Ya, apa namanya? Ambasador apa? Ya pokoknya itulah orang-orang yang dari luar, orang-orang luar memang dakwah lewat YouTube. Terus dia membahas tentang Islam. Karena itu jangan jadi rujukan untuk si ChatGPT ini ngejarnya ke situ jawabannya. Ternyata memang benar gitu. Kecuali kalau memang Islam di secara media sosial banyak dibikin negatif, mungkin jawabannya negatif dia ChatGPT itu, karena dia akan ngereferensi apa yang sudah muncul di media sosial. Jadi alhamdulillah sekarang orang udah mulai banyak inilah, sehingga keluar jawabannya Islam gitu. Akhirnya orang itu masuk Islam. Orang yang selalu bertanya ke ChatGPT itu. Saya pernah ngobrol nanya juga ke ChatGPT tentang Kristen, tentang ajarannya, menurut cara pandangnya orang Kristen seperti apa, tapi akhirnya si ChatGPT meragukan agama Kristen. Akhirnya, jadi kesimpulannya gitu. Jadi agama ini sudah banyak dimodifikasi. Kalau ChatGPT sudah nggak murni. Kayak motornya jihad. Itu jadi memang inilah apa jawabannya tuh Modif. lebih realistis dan lebih objektif. Oke, mungkin ada yang lain lagi. Ya, Mbak? Tadi Pak yang data analis Pak. Jadi orang yang lulusan data analis bisa kerja di luar. Bisa. Bahkan lulusan saya buka ini Pak. Data analis. Bisa. Tapi data analis itu nggak kesaingan sama AI Pak. Karena AI itu kan dia lebih cepat menganalisis sesuatu. Iya. Nanti nggak mau Pak kesaing sama AI jadi digantiin kerjaannya gitu Pak. Sebetulnya nggak selalu juga ya, karena data yang kita analisa itu nggak cuma satu model, banyak. Ada data digital sifatnya elektrik, ada yang visual, ada yang material materi fisik. Nah itu harus dikombinasi. Jadi kalau AI mungkin nanti template terlalu kaku nanti menyimpulkan. Kalau kita kan pakai tetap ada feeling. Kalau orang kan pakai feeling. Ada objeknya juga ya Pak ya? Iya ada, Dan real-nya. ada barangnya ada. Hmm. Real, bukan sekedar data digital ya. Iya.
Ada barangnya yang harus kita analisa. Nah, AI kan belum bisa. Iya, cuma digital. Iya, kalau misalkan ini AI, kita tunjukin foto ini, suruh ini analisa rasanya gimana, produk siapa, kan belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Atau ada batu gini, coba kamu ini, saya kasih foto batu ini, kasih kamera gitu. Ini batu apa? Coba dari mana bentuknya, belum tentu bisa. Hanya karena kan dia cuma lihat fotonya aja, 2 dimensi kan, belum 3 dimensi, terus apa kandungannya kan belum tentu bisa. Kecuali kalau ada sensor di si AI-nya punya alat mendeteksi pakai sinar ultraviolet, ada radioaktif gitu kan, mungkin bisa. Paling Kan jadi kalau nggak ada bahannya mungkin ya. Datanya dikasih ke dia semua mungkin. kita masukin dulu input datanya baru bisa. Tapi kalau barangnya langsung suruh ini nggak bisa. Kemarin saya tuh lagi sholat, saya lihat sajadah teman saya itu serban kan, ada gambar sendal Nabi, ada huruf H gitu. Wah, ini sendal apa ini? Pas saya suruh cek di AI, Oh, keluar. benar ini Wifik ini. Wifik itu semacam jimat. Karena di situ ada H, ada angka 110, ada 1030. Terus kotak itu ada 9 ya? 9 Pak berapa? Itu angka 15 semua. Oh, iya. Sini 15, samping 15 mana? Benar, jimat. Gimana? Itu beli di Saudi, Oh, di Saudi. oleh-oleh haji. Iya. Bisa gitu di Saudi ada begitu. Jadi di foto, langsung AI, ini apa ini? Iya, bisa. Berarti mungkin AI punya database tentang itu. Iya, mesti ada. Pasti ada database-nya. Ada database-nya mungkin Online kan banyak. bisa ya gitu. Sebenarnya AI ini bisa dimanfaatkan dan bisa diarahkan. Ya, bisa. Ini bisa diarahkan. Istri itu lagi bisa untuk bikin jurnal ya. Cuma memang caranya ambil bahan dulu, semua. Saya mau referensi ini. Terus sistematiknya seperti ini. Tolong bikin itu. Itu baru paten. Ya, itu ya. Karena referensi udah dibatasi. Betul, ya. Dan dia pintar Meramu lah ya. meramu, terus kemudian dia mengelompokkan gitu kan. Iya. Ya, pintar kalau AI itu. Dia nanti begini, rapi gitu jadinya. Iya. Jadi kalau dilepas gitu dia semau-maunya. Ya, pasti ya semuanya. Jadi aku begini gitu kita baca. Harus didikte dia. Iya. Bagusnya tuh kalau kita nanya sesuatu, dia jelaskan, nanti dia kasih beberapa alternatif jawaban itu biasanya. Terus nanti dia nanya lagi, kamu lebih condong kemana jawaban itu? Saya sempat ngobrol ChatGPT itu nanyain masalah perbedaan penentuan 1 Ramadan antara pemerintah sama Muhammadiyah. Dijelasin sama dia. Panjang saya. Terus dia ngasih pertanyaan ya, kamu lebih memilih ke siapa? Kata dia. Misalkan saya lebih ke A. Oh, berarti kamu orangnya lebih realistis, kata dia. Gitu. Terus dijelasin, terus dia ngasih pilihan lagi. Terus jadi condong kemana? Ini nanti jelasin lagi sama dia. Nanti kasih pilihan lagi sama dia. Jadi nggak saat dia tuh berusaha untuk membuat kita itu ikut berpikir. Dan kita punya kecondongan untuk memilih mana gitu, alternatif yang terbaik yang mana menurut kita gitu. Kecuali kalau hitungan matematis pasti kalau A 1 tambah 2 pasti 3 gitu. Ini kan dia metode sama pendapat. Opini, metode, pendapat dengan beberapa referensi yang ada gitu. Kita milih yang mana. Nanti ini sebentar lagi kan ada sidang isbat penentuan 1 Indonesia. Nah, itu kita lihat ya. Siap. Ada lagi? Jangan ngambil terus yang lain. Jo? Ada pertanyaan, Jo? Jihad ini harusnya. Maaf, Ustaz. Anak SMK ini. Oh, iya, sama di situ ya di Fajar. kelas 2. berapa? Kelas 2. Mekanik ya? Iya. Kendaraan ringan.
paling mitranya Astra ya. Iya. Kalau mekanik Astra. Kalau perusahaan Jepang lumayan lah. Oke, masih? Gamal? Ilham? Sukut-sukut. Belum ada. Berarti Pak, waktu zaman tahun 98-an itu orang-orang kebanyakan nyari kerja ke Jakarta ya? Iya, begitu ya. Ke Jakarta. Kalau sekarang mah udah di masing-masing udah ada ya? Ada. Di masing-masing. Sekarang udah ada. Kalau dulu kan selalu patokannya Jakarta. Pasti pengennya ke Jakarta. Nah, saya lihat kemarin habis Lebaran itu kan selalu ada tuh ya, harus balik Jakarta tuh sambil bawa orang ya, ya kan? Orang pulang mudik ke kampung, Bawa orang. balik ke Jakarta bawa orang. Nah sekarang Sudah sedikit berkurang. kan ya, lebih sedikit dibanding dulu nggak tahu. Orang udah malas datang ke Jakarta, nggak segencar dulu, nggak seramai dulu. Iya. Udah padat memang. Iya, udah pada dan kayaknya nggak menjanjikan kayak dulu lah Iya. Jakarta itu. Masa saya Kalau di negara maju itu kan harusnya setiap lokasi wilayah masing-masing punya industri unggulan Industri. masing-masing. Ya. Dibagi aja di negara. Jadi supaya ekonomi itu tersebar merata ke semua daerah. Nah, itu kan sentralisasi zaman Orde Baru kan Iya. semua harus di Jakarta. Gak di Jawa doang Pak ya. Sebenarnya Lombok kan juga udah lumayan kan, Iya. dengan ada Pariwisata. universitas apa? Mandalika. Apa? Universitas itu Oh, Untam. Untam ya. Itu kan lumayan gede kan. Nah, jadi ya sebenarnya ini tiap daerah punya Keunggulan. keunggulan masing-masing. Jadi nggak harus semuanya tuh pusat gitu ya. Jadi kan kalau kayak gitu nggak nanti ya mungkin kan kalau di kita tuh terkenal mudik ya. Karena kan di luar nggak ada istilah mudik itu karena masing-masing ya udah tinggal di tempatnya masing-masing, nggak harus ke kota gitu. Kayaknya lama-lama bakal hilang ya. Bisa jadi tradisi mudik nggak akan kayak dulu lah. Nah, jadi Tapi masih aja. masih Mungkin 10-20 tahun ke depan kali. Habis itu udah nggak ada lagi. Ini udah nggak ada. Nggak ada mudik kan. Ganti Ilham ya. iya iya. Tapi kan nggak mudik ke Lombok. Kejauhan mudik ke Lombok. Tapi Pak, dulu kayaknya pernah sempet ada pengen ngebuat tandingan dolar, terus orang yang ngebuat itu dihilangkan gitu. Kayak apa Muammar Gaddafi apa ya kalau nggak salah. Itu emang bener apa maksudnya dolar itu pengen dibuat tandingan biar nggak selamanya pakai dolar? Kayak yang dulu negara Asia itu yang pengen bikin mata uang yang setara dengan dolar. Iya. Kayak Temen kayak euro. realisasinya sulit gitu Iya, buat susah. ngelawan. Paling Eropa Euro ya, mereka kan bikin standar Euro. Jadi ya sebenarnya kan itu salah satu cara negara Uni Eropa untuk menyaingi dolar sebenarnya. Jadi di negara-negara besar di Eropa itu kan ya interaksi antar mereka ya pakai Euro sekarang. Salah satunya. Sebenarnya kan kalau mau kita juga bisa ya ASEAN gitu ya, karena kan standar Iya. ekonominya relatif sama ya. Mungkin ASEAN. lah mata uang bersama ASEAN. Cuman kan ya agak susah. Amerika nggak berkenan. Mungkin lebih embargo apa tuh? Harus ada negara yang maju itu Pak. Tuh. Kandidat. Iya. Amerika aja, ya apa? Jepang aja ngikut. Jadi kan bisa jadi nanti kekuatannya di Cina. Cina. Mulai Cina itu secara devisa negara lebih besar daripada Amerika. Cina. Cadangan emas Cina itu, karena tambang emas Cina itu kan masuk yang besar ya. Jadi bakal jadi salah satu kekuatan besar ekonomi dunia itu ya Cina. Jadi sekarang kan mobil listrik Cina. Banyak ya model Cina. Jadi salah satu Cina itu kan komunis ya sebetulnya ya, komunis. Tapi mereka membolehkan swasta untuk berkembang di bawah kontrol pemerintah.
kayak BYD itu diinvestasi sama negara. BYD yang sekarang berkembang itu mobil-mobil Busway. bisnis BYD itu. Busway mau. Iya, Busway itu BYD itu swasta. Tapi orang-orang yang berkecimpung di perusahaan itu orang-orang di PKC, Partai Komunis Cina. PKC dan mereka dan negara menginvestasi modal untuk perusahaan itu. Tujuannya untuk menggerus produk mobil konvensional di dunia. Ya sekarang ternyata mulai turun lah. Masih apa ini? Nafsu makan. Nah, jadi di Cina itu nggak ada satupun perusahaan swasta yang berdiri sendiri tanpa diintervensi oleh negara. Cina itu. Karena target Cina itu adalah menguasai pasar dunia. Dia menginvestasi, menyuntik dana kepada perusahaan swasta untuk bersaing di dunia. BYD, Wuling. Pokoknya perusahaan mobil Cina itu kan Chery itu kan semuanya didedai sama negara. Tujuannya untuk mengalahkan dominasi mobil-mobil konvensional. Hyundai sekarang kan jarang dengar Hyundai. Ya, Terkikis. Hyundai, Kia itu kan hampir nggak ada kedengar. Zaman dulu kan Kia itu Favorit. salah satu untuk alternatif mobil Korea itu kan daripada di Cina beli Jepang Korea lebih murah dikit. Sekarang nggak ada. Handphone. Wah. Dulu Samsung kan, sekarang ada Huawei, ada Vivo, ada Oppo, ada Xiaomi. deh. Dulu orang apa sih kapan ginian ya? Dipandang sebelah mata. Tapi kan setelah itu dia bikin brand image bagus dari sponsor Piala Dunia, apa itu kan event-event Eropa dunia dia masuk situ. Vivo. Dominasi yang mana? Akhirnya apa? Dominasi yang dari Korea, Jepang, Amerika, kegerus semua kan. Orang mendingan beli ini lebih murah, tapi speknya sama gitu. Itu tujuannya Cina. Dan Sekarang itu mobil-mobil Jepang tuh mulai menurun dan penjualannya. itu terjadi sekarang. Jadi ya Cina yang dominasi. Ya orang tusuk gigi aja badan Cina gitu. Jadi Cina itu bakal jadi dikdaya dari ekonomi dunia. Ya. Mereka takut. Jadi kemarin waktu Iran nyerang pangkalan militer yang di negara-negara Timur Tengah, terus ke Israel, itu kan pakai satelit Cina dibantuin, diarahin. Baduy namanya Baduy apa namanya? Satelit apalah pokoknya itu punya Cina. Kasih alamat ya. Itu titiknya di situ tuh, kamu ngajar ke situ. Itu dikasih tahu sama Cina. Karena sama Amerika udah diblok. Satelit Amerika nggak bisa diakses ke sama Iran. Iya benar. Dikasih lah sama Cina, Rusia. Jadi Cina tuh bantuin perang itu sebenarnya cuma dari teknologi. Karena kita kan pakai handphone kan GPS ya, GPS kan punya Amerika. Kalau GLONASS punya Rusia. GLONASS kan itu Rusia. Kalau sama Amerika di blok di wilayah Indonesia kita nggak bisa nyari arah udah. mapnya diem nggak bisa bergerak. Kita ada di mana nggak tahu. Ini kan GPS Amerika. Ilham di mana? GPS. Ilham suka kemana? Dari HP-nya. Itu satelitnya Amerika, GPS, Global Positioning System. Kalau Rusia namanya GLONASS, kalau Cina apa ada namanya itu. Dan jadi di angkasa kita tuh muter-muter itu, ada benda yang bergerak terus itu ngamantau kita terus itu. Sekarang tuh teknologi perangnya bukan lagi perang fisik ya, tapi perang teknologi. Indonesia punya tentara banyak, tapi kalau teknologinya nggak ketinggalan ya bisa kalah. Bisa Amerika itu kan sebenarnya kan modal habis $25 miliar
sama dengan 400 triliun dalam waktu sebulan. Nah, bayangin. Perang itu. belum balik modal. Intervensi. Terus ekonomi. Nah, pangkalan militer yang di tengah-tengah pada hancur semua. Jadi kalau negara berdaulat tapi ngandelin nih pangkalan militer negara asing ya sama aja dengan bohong gitu ya. Ya Saudi kan dulunya merasa bahwa dengan ada pangkalan militer dia aman, ya ternyata malah nggak aman, diserang sama Iran. Habis. Jadi kan ini bukan lagi sebenarnya kan ini kan geopolitik ya, bukan lagi kita ngelihat ini Sunni sama Syiah, bukan. Ini pertarungan kekuatan dalam rangka mencari pengaruh di wilayah Timur Tengah. Bukan lagi ini, oh ini kalau kita dukung Iran berarti kita mendukung Syiah, bukan. Jadi kalau kita mendukung itu, ya buktinya Amerika sendiri kan mendukung Saudi kesannya ngasih peluang kepada Amerika, negara kafir untuk menyerang Iran gitu kan, ya sama aja kan. Perbedaannya ya artinya ini bukan lagi masalah agama, tapi ini masalah geopolitik, pengaruh kekuatan ekonomi dunia. Karena satu-satunya negara penghasil minyak terbesar di dunia tadi kan Amerika, Venezuela, Iran belum tunduk sama Amerika. Karena dalam waktu kan targetnya ambil minyaknya Iran. Jadi ya lebih ke situ sebetulnya. Nggak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak diintervensi oleh kekuatan Amerika. Termasuk pemilihan presiden Indonesia itu ya tetap mereka ikut juga. Sejak dulu ya Pak ya? Iya dari dulu zaman Soeharto itu, Soeharto kan condong ke Amerika. Karena kenapa Soekarno digulingkan? Ya kalau dari secara bahasanya karena Soekarno cenderung pro ke Cina sama Rusia. Jadi Soeharto yang naik gitu kan. Soeharto pro banget ke Amerika. Soeharto turun juga. Iya. Amerika juga. Iya, ada paman nih Soeharto ini. Kan Soeharto waktu itu deket bikin It's Me. It's me. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Jadi ada Soeharto kan sebenarnya kejawen dia. Yeah. Islamnya itu kan ya gitulah. Tapi setelah Soeharto berangkat haji gitu kan, terus dia mulai bikin It's Me, kemudian ekonomi syariah segala macam. Nah, Amerika udah nggak suka itu. Udah selesai. Jangan deket. Ini apa maksudnya? Dia udah condong ke Islam, udah sikat. Bikin kerusuhan, bikin ini jatuh, masuk. Waktu itu Gus Dur ya. Gus Dur ternyata ada beberapa pelanggaran undang-undang apalah, akhirnya di impeachment, turun, Megawati kan. B.J. Habibie. Oh iya. B.J. Habibie. Jadi sebelum habis Soeharto Habibie ya. Habibie terus Gus Dur terpilih secara DPR waktu itu, terus Megawati karena Gus Dur dilengsarkan. Habis itu baru pemilihan langsung SBY. SBY kan lulusan Amerika. Oh iya, Amerika banget. 10 tahun. Jadi presiden. Tapi memang SBY jauh lebih nyaman dibanding Jokowi. Jauh. Iya. Yang SBY kan adem, tentrem. Dan nggak kayak sekarang. Kan sama-sama militer ya. SBY jenderal, ini sekarang jenderal, tapi nggak serepresif zaman SBY. Orang ngomong apapun nggak sampai di ya sekarang itu yang ketua Kongres siram air keras. Itu kan kalau dia jelek-jelekan TNI bersuara. Iya. Dulu nggak ada orang SBY kan dibilangnya sapi kebo SBY itu kan demonya kan itu di kerbau gitu kan, tulisannya SBY sudah Arab gitu kan, tapi SBY nggak marah, dia aja baca. Nah sekarang nih yang nasional. Sekarang lagi represif apa? Ya mudah-mudahan lah kita ini kedepannya lebih baik lah. Amin. Mana? Cukup? Harusnya minta apa enggak apa? Tanya apa? Nanti bisa menyusul.
nggak bakalan kelar kalau bahas negara. Jangan negara dulu, internal kita. Pesan-pesan buat anak-anak. Iya. Iya. Apa sih? Nah, mungkin lebih ini ya, apa namanya, disiplin, terutama disiplin waktu. Karena kan salah satu keunggulan generasi terdahulu Solo itu kan mereka sangat sangat tertib dalam hal waktu, sangat waktu. Generasi Solo itu kan selain berdakwah tetap sambil bekerja, karena tetap kan mereka juga mencari itu ya, mencari nafkah gitu, dan mereka semua bisa mengatur waktu. Kan ya sampai tetap ada kiamat lain gitu, apa bangun malam, sholat malam gitu. Nah, itu. Jadi kita coba tertib dalam hal waktu, termasuk sholat. Ketika komat ya kita sudah masuk saf gitu ya, jangan ketinggalan, jangan masuk kan kita tinggal di masjid gitu kan. Saya kadang beberapa kali lihat ada santri yang tertinggal gitu ya, mungkin karena ada uzur apa gitu kan, tapi ya sebaiknya selalu di sop pertama. Karena kan hanya beberapa langkah ya dari asrama menuju masuk ke sop pertama. Kita aja di sini pengennya dapat sop pertama gitu, apalagi yang di sana gitu. Karena dengan ada di sop pertama itu kan kelihatan oh ini ada RTD gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu ya tetap RTD bisa jalan, karena donatur tetap bisa memberikan infaknya supaya tetap jalan. Dan mudah-mudahan nanti yang kuliah tetap bisa kuliah sampai selesai, dimanapun nanti berada tetap ingat sama RTD gitu kan. Nah, kita coba untuk memberikan yang terbaik buat RTD sekalipun dengan kondisi yang terbatas gitu. Itu mungkin yang bisa saya kasih sampaikan buat para santri. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Marno atas kita diterimanya di kunjungan kita pada hari ini. Banyak sekali pelajaran yang sudah beliau berikan. Sepertinya seolah-olah kita itu terbang ke zaman dulu gitu. Alamin lah, kayak seolah-olah diceritain bagaimana keadaan dulu. Terus ya beda dengan keadaan sekarang gitu kan. Mulai dari dolar, harganya $1 2.000 sampai sekarang 15.000 hampir 6.000. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Marno atas diterimanya kita berkunjung di sini. Kami mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan atas nasihatnya, motivasinya. Semoga dengan ini kita kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita, bagi umat khususnya. Kita cukupkan dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya betul. Boleh. Di mana? Di luar atau di mana? Ini boleh. Kameranya. Gimana kameranya?